Banyak orang tak tahu, Rumah Sakit Jiwa Harapan Baru pernah menampung seorang penari tradisional yang tewas secara misterius. Setelah ia meninggal, boneka menyerupainya dibuat untuk menenangkan arwahnya. Tapi ketika bangunan itu dibongkar, boneka itu ditemukan lagi dan sejak hari itu, satu persatu orang yang menyentuhnya meninggal dalam posisi menari. Inilah kisah kelam dari masa lalu yang kembali hidup. Boneka penari dari Rumah Sakit Jiwa hidup kembali setiap malam dan mencari pemiliknya. Rumah Sakit Jiwa itu berdiri di ujung kota, di balik jalan beraspal yang sudah mulai pecah dan ditumbuhi rumput liar. Pelang di depannya masih menggantung miring Rumah Sakit Jiwa Harapan Baru. Huruf-hurufnya berkarat, beberapa sudah copot, menyisakan tulisan yang tak utuh. Tempat itu sudah ditutup lebih dari 20 tahun. Warga sekitar tahu, gedung itu menyimpan banyak cerita yang tak ingin mereka dengar kembali. Malam-malam tertentu, terutama menjelang Jumat Kliwon, mereka bilang terdengar suara gamelan dari dalam bangunan yang gelap itu. Kadang ada bayangan perempuan berkebaya yang menari di depan jendela lantai 2. Meski tak ada siapapun yang seharusnya ada di sana. Tapi pagi itu, sekelompok pekerja datang dengan truk besar dan perlengkapan bongkar. Pemerintah kota berencana menjadikan lahan rumah sakit itu perumahan baru. 4 orang turun dari truk, semuanya pria, dengan helm proyek dan rompi kusam. Yang paling tua bernama Bahar, mandor lapangan. Orangnya keras kepala tapi paling berani. Kerjaan gampang, cuma bersihin sisa-sisa ruang bawah tanah, katanya sambil menyalakan rokok. Bangunan utamanya nanti dibongkar pakai alat berat. Pekerja lain, Dedi, yang baru 2 bulan kerja di proyek itu, melirik bangunan yang menjulang di depannya. Dindingnya dipenuhi lumut, kaca jendelanya pecah, dan di baliknya terlihat gelap pekat. Ia menelan ludah pelan. "Pak, katanya dulu di sini ada pasien yang kebakar ya?" Tanyanya setengah bercanda. Bahar hanya mendengus. "Itu cuma omongan orang. Ayo kerja, jangan banyak tanya." Mereka masuk lewat pintu utama yang sudah berkarat. Udara di dalam langsung berubah dingin. Bau apek bercampur dengan sesuatu yang seperti dupa terbakar lama. Di koridor panjang itu, ada bekas noda di lantai, bentuknya seperti lingkaran hitam besar. Bekas terbakar, langkah kaki mereka menggema pelan. Lampu senter yang di bawah hanya mampu menembus sebagian kegelapan. Mereka menuruni tangga menuju ruang bawah tanah. Pintu besinya masih terkunci, tapi Bahar memaksa membukanya dengan linggis. Sekali dobrak, engsel pintu langsung patah, dan udara berat menyeruak keluar seperti napas dari dalam bumi. Ruang itu tak besar, tapi terasa sempit karena dindingnya penuh dengan tulisan aksara Jawa kuno yang entah ditulis dengan apa. Sebagian sudah memudar, sebagian lagi seperti digores pakai darah kering. Di tengah ruangan, di atas meja kayu tua, berdiri sebuah boneka penari tradisional Jawa. Boneka itu memakai kebaya lusuh berwarna merah tua. Sarung batiknya sobek dan wajahnya setengah retak. Matanya bulat dari kaca hitam, tapi terlihat seperti sedang menatap. Dedi langsung mundur selangkah. "Astaga, siapa yang naruh beginian di sini?" Bahar mendekat, menyorotkan senter ke wajah boneka itu. "Mungkin alat terapi pasien dulu," gumamnya. Tapi tak satu pun dari mereka merasa yakin. Di bawah meja ada kotak kayu kecil dengan tulisan Saraswati. Di dalamnya tersimpan potongan rambut yang sudah mengering dan serpihan foto lama.
Potret seorang perempuan sedang menari di panggung. Wajahnya mirip dengan boneka itu. Udah, bawa aja boneka sama arsipnya ke mobil. Barang kayak gini kadang bisa dijual mahal, kata Bahar sambil tertawa kecil. Mereka tidak tahu bahwa saat boneka itu diangkat, udara di dalam ruangan langsung berubah. Angin berputar pelan, meski tak ada ventilasi. Di sudut ruangan terdengar seperti suara kain terseret, tapi tak satu pun memperhatikan. Malam itu, boneka itu sudah ada di rumah Bahar. Ia meletakkannya di ruang tamu, tepat di meja kecil dekat televisi. Istrinya, Wati, sempat mengomel karena boneka itu membuat suasana rumah terasa aneh. Tapi Bahar menenangkan dengan alasan akan dijual ke kolektor minggu depan. Menjelang tengah malam, listrik tiba-tiba padam. Wati terbangun karena mendengar suara musik lembut, seperti suara gamelan yang datang dari ruang tamu. Ia memanggil suaminya pelan, tapi Bahar masih tidur. Ia pun memberanikan diri untuk keluar kamar. Lampu darurat kecil di dinding berkedip pelan. Di tengah ruangan, boneka itu tampak berdiri tegak di atas meja. Padahal sebelumnya duduk bersandar. Kepala boneka itu sedikit miring. Matanya memantulkan cahaya lampu darurat. Dan di lantai ada jejak kaki kecil berdebu menuju arah dapur. Wati menutup mulutnya, menahan teriakan. Ia mundur perlahan. Tapi tiba-tiba, suara cekrek terdengar. Radio tua di meja menyala sendiri. Dari dalamnya, keluar suara gamelan yang kini lebih keras. Diiringi suara perempuan menyanyi lirih dalam bahasa Jawa halus. Wati berlari kembali ke kamar, membangunkan suaminya. Bahar bangun dengan kesal. Tapi begitu melihat ke ruang tamu, boneka itu sudah kembali duduk diam. Ia mematikan radio dan berkata, "Udah, kamu halu. Besok aku buang aja boneka sialan itu." Keesokan harinya, Bahar membawa boneka itu ke proyek. Tapi saat dikeluarkan dari karung, posisi boneka sudah berubah. Tangan kirinya kini terangkat seperti sedang menari. Dedi yang melihatnya langsung mundur. "Pak, sumpah, semalam saya mimpi boneka itu berdiri di depan rumah saya." Bahar menatap boneka itu dengan kesal. "Udah, jangan lebay. Nih boneka, kita taruh aja di kontainer, biar nanti dibawa bareng-bareng rongsokan." Tapi sore harinya, salah satu pekerja, Wawan, ditemukan pingsan di ruang bawah tanah. Badannya kaku, dan di tangannya menggenggam seutas kain merah dari kebaya boneka itu. Saat siuman, Wawan menangis ketakutan. Ia bilang melihat perempuan menari di antara bayangan, tapi wajahnya kosong seperti topeng retak. Setelah kejadian itu, semua pekerja menolak lanjut kerja malam. Bahar masih berusaha menenangkan mereka. Tapi saat ia pulang malam itu, sesuatu menunggu di rumah. Wati duduk di lantai ruang tamu. Wajahnya pucat. Di depannya, boneka itu sudah kembali ke tempat semula. "Aku udah buang ini boneka ke kontainer proyek," seru Bahar ketakutan. Wati hanya menatapnya gemetar. Tapi dia balik sendiri. Suara gamelan kembali terdengar. Kali ini jelas berasal dari arah dapur. Bahar menoleh. Lampu padam seketika. Dan dari kegelapan terdengar langkah kaki kecil menari perlahan. Semakin dekat, diiringi suara seseorang bernyanyi dengan nada sendu. "Wesi kembar, geni anget, awakmu ora aiso lunga maneh." Bahar menyalakan senter ponselnya. Di ujung lorong, sesosok perempuan berkebaya merah berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang, ujungnya terbakar, dan kulit punggungnya tampak melepuh. Ia mulai menari perlahan
dengan gerakan tangan halus, gerakan yang persis seperti boneka di rumah itu. Bahar terpaku. Sosok itu berhenti menari, lalu menoleh pelan. Wajahnya pecah seperti retakan porselen. Dari balik retakan itu, keluar senyum aneh yang tampak hidup. Senter Bahar padam, dan rumah kembali gelap total. Pagi harinya, warga menemukan rumah Bahar terbuka. Di ruang tamu, boneka itu berdiri tegak di tengah ruangan. Dan di lantai, ada bekas kaki berputar seperti jejak orang menari. Bahar dan istrinya hilang. Hanya ada kain merah kebaya yang tergeletak di kursi. Masih hangat seperti baru disetrika, berita itu cepat menyebar. Polisi datang, tapi tidak menemukan tanda perampokan atau kekerasan. Hanya boneka tua yang anehnya tetap bersih di tengah rumah berdebu. Dedi yang mendengar kabar itu langsung mendatangi rumah sakit jiwa yang dulu mereka kerjakan. Ia merasa ada yang tidak beres. Di dalam arsip proyek, ia menemukan catatan tua dari dokter kepala rumah sakit, pasien Saraswati. Kondisi kepribadian ganda, sering menari tanpa sadar. Setelah meninggal, arwahnya masih muncul. Dilakukan ritual pemindahan jiwa ke boneka agar tidak gentayangan. Peringatan, jangan pernah bawa boneka keluar dari ruang bawah tanah. Dedi menutup berkas itu sambil gemetar. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari belakang. Ketika menoleh ke arah pintu, cahaya matahari sore masuk sedikit ke dalam ruangan. Dan di ujung lorong, tampak bayangan seseorang sedang menari perlahan. Gerakannya patah-patah, seolah sendi-sendi tubuhnya tidak normal lagi. Suara gamelan mengalun lagi dari tempat kosong itu, pelan, berulang-ulang. Dan di antara suara gamelan itu, terdengar suara perempuan berbisik. Lembut tapi menusuk. Aku belum selesai menari. Hujan turun deras siang itu. Jalanan di depan rumah sakit jiwa Harapan Baru terlihat seperti sungai kecil yang mengalir pelan. Bangunan tua itu berdiri diam, seolah tak terpengaruh waktu. Namun dari luar pagar besinya, orang-orang yang lewat tetap mempercepat langkah. Tak ada yang mau menatapnya terlalu lama. Dedi duduk di warung kecil di seberang bangunan itu. Tangannya menggenggam secangkir kopi yang sudah dingin. Sejak kejadian hilangnya Bahar dan istrinya, kepalanya tak bisa tenang. Ia merasa ada yang belum selesai, dan semua bermula dari ruang bawah tanah tempat mereka menemukan boneka penari itu. Ia memandangi pelang berkarat bertuliskan Harapan Baru. Ironis, pikirnya, tak ada harapan yang tersisa di tempat itu. Pemilik warung, seorang ibu paruh baya bernama Bu Ratmi, menatap Dedi dari balik etalase. "Nak, kamu bukan orang pertama yang duduk di situ dan lihat-lihat rumah sakit itu," katanya tiba-tiba. "Biasanya besoknya nggak balik lagi." Dedi tersenyum kaku. "Saya cuma penasaran, Bu. Dulu ibu kerja di sana." Bu Ratmi menarik napas panjang. "Saya dulu juru masak di situ. Sebelum ditutup, tempat itu memang angker, Nak. Banyak pasien yang meninggal nggak wajar. Tapi yang paling serem, ya waktu kejadian Saraswati." Dedi langsung menoleh. "Saraswati, nama itu ada di arsip, Bu. Siapa dia sebenarnya?" "Dia penari," jawab Bu Ratmi pelan. "Dimasukin keluarganya ke rumah sakit karena katanya sering kerasukan saat nari. Tapi saya nggak pernah lihat dia gila. Wajahnya cantik, lembut, sopan. Cuma tiap malam Jumat dia selalu minta izin menari di aula belakang. Katanya kalau nggak nari, kepalanya sakit." Hujan makin deras. Suara petir memecah langit. Waktu itu ada dokter baru
Dokter Sumarno orangnya percaya hal-hal gaib. Dia bilang Saras bukan sakit jiwa, tapi kesurupan roh penari zaman dulu. Dia coba ngelakuin ritual buat pisahin arwah itu dari tubuh Saras. Tapi ritual itu gagal. Ruangannya kebakar tengah malam. Semua pasien dievakuasi, tapi Saras hilang. Tubuhnya nggak pernah ditemukan. Dedi menatap kosong. Dan setelah itu, seminggu kemudian, dokter itu bikin boneka penari dari bahan yang dia ambil dari kamar Saras. Rambutnya pakai rambut asli, bajunya dari kain yang kebakar. Katanya, biar arwah Saras nggak ganggu lagi. Bu Ratmi berhenti bicara. Matanya tampak takut, tapi setiap malam boneka itu nari sendiri di ruang bawah tanah. Saya sendiri pernah dengar suara gamelan dari situ. Sejak itu, saya nggak pernah balik kerja. Hening, hujan mulai reda. Dedi meneguk kopi yang sudah hambar. Dalam kepalanya, semua potongan cerita mulai tersusun. Boneka itu bukan sekadar benda antik, itu penjara arwah Saraswati. Malamnya, Dedi memutuskan masuk lagi ke rumah sakit itu. Ia membawa senter, ponsel, dan kamera kecil. Tak ada lagi proyek bongkar. Jadi tempat itu kosong total. Tapi rasa takutnya kalah oleh rasa penasaran. Ia melewati koridor panjang yang lembab. Lantai dipenuhi pecahan kaca dan debu tebal. Di dinding, cacatnya mengelupas, membentuk pola seperti wajah-wajah samar yang mengintip dari balik tembok. Langkah kakinya menggema pelan. Udara di dalam gedung itu lebih dingin dari luar. Setiap kali ia berhenti, terdengar suara seperti langkah lain di belakangnya. Tapi ketika menoleh, tak ada siapapun. Dedi tiba di ruang bawah tanah. Pintu yang dulu rusak kini terbuka lebar. Bau apek bercampur dengan aroma bunga Kamboja yang samar. Senter diarahkan ke tengah ruangan. Meja kayu tua itu masih ada, tapi kosong. Boneka penari sudah tak di sana. Hanya kotak kayu bertuliskan nama Saraswati yang kini terbuka lebar. Dedi menghidupkan kameranya, merekam setiap sudut ruangan. Tanggal 12. Malam hari, boneka penari tidak ditemukan di tempat asalnya. Tapi ia berhenti sejenak, menatap dinding yang kini terlihat lebih bersih dari sebelumnya. Tulisan aksara Jawa di sana tampak baru, seperti baru diukir beberapa jam lalu. Huruf-huruf itu tersusun membentuk kalimat yang bisa ia baca meski terbata. Aku masih menari, aku belum kembali. Dedi mundur perlahan, keringat dingin mengalir di lehernya. Ia mencoba mematikan kamera, tapi tombolnya macet. Suara aneh terdengar dari speaker kecil kamera itu. Bunyi gamelan lembut, pelan, tapi jelas berasal dari rekamannya sendiri. Ia menoleh ke arah tangga. Di ujung anak tangga paling atas, terlihat bayangan perempuan berdiri membelakanginya. Kebaya merah, rambut panjang terurai. Tubuhnya diam, tapi ujung jarinya bergerak seperti sedang menghitung irama. Dedi menahan napas. Cahaya senternya bergetar di tangannya. Siapa di sana? Suaranya nyaris tak terdengar. Perempuan itu menoleh pelan. Wajahnya retak. Matanya hitam penuh, tapi bibirnya tersenyum. Lalu dengan gerakan kaku, tapi anggun, ia mengangkat tangannya dan mulai menari. Langkah kakinya terdengar jelas di antara suara gamelan yang kini semakin keras. Setiap kali ia menjejak lantai, lampu senter Dedi berkedip. Bukan manusia, gumam Dedi pelan, lalu berlari naik tangga. Namun saat tiba di atas, pintu keluar sudah tertutup rapat. Ia menabrak pintu itu dengan bahu.
tapi tak bisa dibuka. Dari balik punggungnya, suara gamelan semakin cepat, seolah penari itu semakin dekat. Dedi menoleh, tak ada siapapun. Tapi di lantai, jejak kaki kecil dari debu terlihat bergerak sendiri menuju arahnya. Setiap jejak baru muncul seiring bunyi tuk-tuk dari irama tari. Ia menjerit dan menendang pintu sekuat tenaga. Kali ini pintu terbuka dan ia langsung keluar berlari ke halaman belakang rumah sakit. Nafasnya terengah, udara luar seperti menampar wajahnya. Ia tak menoleh lagi. Namun dari jendela lantai 2 gedung itu, cahaya redup terlihat menyala. Bayangan perempuan berkebaya merah menari perlahan di balik tirai sobek, lalu hilang bersamaan dengan dentingan terakhir suara gamelan. Keesokan paginya, Dedi mendatangi rumah seorang ustaz di desa sebelah. Namanya Ustaz Farih. Dikenal sering membantu orang-orang yang mengalami gangguan mistis. Dedi membawa rekaman kamera yang semalam ia dapatkan. Mereka menonton bersama. Di awal rekaman, hanya terlihat ruangan kosong. Tapi di menit ke-6, muncul bayangan perempuan berjalan di belakang Dedi. Meski Dedi dalam video tidak sadar. Dan di akhir video, sebelum kamera mati, terdengar suara perempuan, "Balikno, aku, ora aiso metu." Ustaz Farih mematikan video. Wajahnya serius. "Kamu udah buka segelnya," katanya pelan. "Boneka itu penjaranya. Kalau segelnya rusak, arwah di dalamnya bebas mencari tubuh baru." "Terus sekarang, apa yang harus saya lakukan, Pak?" tanya Dedi dengan suara bergetar. "Cari bonekanya," jawab ustaz itu. "Temukan sebelum malam Jumat. Kalau tidak, arwah itu akan memilih tubuh lain untuk dia pakai menari." Sore itu, Dedi kembali ke lokasi proyek. Kontainer tempat boneka disimpan sudah kosong. Ia memeriksa catatan logistik. Ternyata satu truk barang bekas dikirim ke gudang penyimpanan di ujung kota 2 hari sebelumnya. Ia langsung meluncur ke sana. Gudangnya besar dan berdebu. Seorang penjaga tua mempersilakan masuk sambil menguap. "Barang bekas proyek di pojok sana semua," katanya tanpa curiga. Dedi menyalakan senter dan berjalan menyusuri lorong berisi tumpukan barang rongsokan. Kursi, kasur, peralatan medis tua, dan patang-patang bekas ruang terapi. Di tengah tumpukan itu, matanya menangkap sesuatu berwarna merah lusuh. Boneka penari itu duduk di atas meja kayu. Wajahnya retak halus, tapi bibirnya tersenyum seolah menunggu. Dedi mendekat perlahan. Ia menatap mata kaca hitam boneka itu. "Kalau aku taruh kamu kembali ke rumah sakit, semuanya selesai, kan?" Angin bertiup pelan dari celah atap, menimbulkan suara gesekan kain. Tapi dari arah boneka terdengar suara lirih, seperti seseorang berbisik tepat di telinganya. "Aku ora pengin bali." Dedi mundur. Jantungnya berdetak kencang. Tiba-tiba semua lampu di gudang padam. Gelap total. Gelap total. Dari kegelapan itu muncul cahaya merah samar. Berasal dari kebaya boneka yang kini terlihat bergetar halus. Suara gamelan kembali terdengar. Tapi kali ini jauh lebih keras. Seperti dimainkan tepat di sekelilingnya. Dedi menjerit memanggil penjaga gudang. Tapi tak ada jawaban. Ketika ia menyorotkan senter ke arah pintu keluar, sosok perempuan itu sudah berdiri di sana. Rambut panjang menutupi wajah, kebaya merah berkibar. Kaki-kakinya bergerak menari perlahan di antara tumpukan barang.
Setiap langkahnya membuat udara bergetar, membuat debu beterbangan. Dedi mundur sambil terisak, tapi penari itu tetap mendekat. Langkahnya halus tapi pasti. Lalu tiba-tiba suara itu berhenti. Hening. Boneka penari kini sudah tak di atas meja, kosong, dan di bawah kakinya. Dedi melihat bayangan dirinya sendiri. Tapi bayangan itu bergerak lebih dulu darinya, seperti sedang menari dengan gerakan yang bukan miliknya. Suara lirih itu terdengar lagi, kali ini dari dalam kepalanya. Sekarang giliranmu, Mas. Aku butuh tubuh baru buat nari. Senter di tangan Dedi jatuh. Gamelan mulai lagi, semakin cepat, semakin keras di luar gudang. Penjaga tua mendengar suara seperti orang menari di dalam. Langkah kaki, dentingan logam, dan nyanyian perempuan yang memanggil nama seseorang berulang-ulang. Ketika pagi datang, gudang itu kosong, tapi di lantai ada bekas lingkaran besar dari debu, seperti tempat seseorang menari semalaman. Dan di tengah lingkaran itu, boneka penari duduk manis, tersenyum dengan kepala miring ke kanan, seolah baru selesai menari bersama seseorang yang tak lagi terlihat. Pagi itu kabar menyebar cepat. Seorang penjaga gudang dilaporkan kehilangan kesadaran dan ditemukan pingsan di lantai. Dengan telinga berdarah dan mata terbuka menatap kosong, ia terus menggumam satu kata berulang-ulang. Nari. Nari, nari. Polisi datang, tapi hasil pemeriksaan nihil. Tak ada tanda perkelahian, tak ada jejak orang lain. Satu-satunya benda aneh yang ditemukan hanyalah boneka penari yang duduk di tengah ruangan, menatap lurus ke arah pintu. Setelah kejadian itu, gudang ditutup sementara. Namun, Dedi yang seharusnya ada di sana malam itu tidak pernah kembali ke rumahnya. Rekan kerjanya mengira ia pergi keluar kota, tapi ponselnya mati total. Mobilnya masih terparkir di pinggir jalan dekat gudang. Tak ada yang tahu bahwa malam itu Dedi tidak pernah benar-benar pergi dari sana. 3 hari setelahnya, Ustadz Farih datang ke lokasi bersama 2 santri mudanya. Ia membawa air doa dan beberapa peralatan ruqyah. Saya merasa ada sesuatu yang belum selesai, katanya pada penjaga keamanan gudang. Kamu lihat boneka itu? Penjaga itu menggeleng cepat. Sudah diamankan, Pak. Polisi bawa ke kantor malam pertama kejadian. Tapi kamu masih kerja di sini? Tanya Ustaz Farih heran. Ya, Pak. Tapi tiap malam, saya dengar suara aneh dari dalam gudang, seperti langkah kaki. Kadang juga ada suara perempuan tertawa. Ustadz Farih saling pandang dengan para santri. Mereka memutuskan masuk. Saat pintu besar gudang dibuka, udara dingin langsung keluar. Bau lembab dan debu bercampur aroma bunga melati. Samar-samar baca doa dalam hati, perintah Ustaz Farih. Langkah kaki mereka bergema di lantai semen yang berdebu. Matahari yang menembus celah atap menyoroti lingkaran besar di tengah ruangan. Di sana, debu membentuk pola spiral seperti bekas langkah kaki penari. Ustaz Farih menatapnya lama. Ini bukan bekas manusia biasa. Arwah itu masih menari di sini. Salah satu santri menunjuk ke lantai. Pak, ini rambut. Ustadz Farih mendekat. Rambut panjang hitam tergeletak, sebagian menempel di debu. Tapi ketika ia menyentuhnya, rambut itu seperti melekat dan tak mau lepas, seolah masih menempel pada kepala seseorang. Jangan disentuh lagi, katanya cepat. Biar saya yang urus. Ia membaca doa, meneteskan air doa di atas rambut itu. Lalu,
sesuatu yang aneh terjadi. Rambut itu bergerak sendiri, melilit seperti ular kecil dan menyusup ke celah lantai. Santri-santri menjerit ketakutan. Dia belum tenang, gumam Ustaz Farih. Boneka itu hanya wadah. Arwah Saraswati masih berkeliaran, mencari tubuh yang cocok. Sementara itu di tempat lain, di kantor polisi sektor Kota Lama, boneka penari disimpan di ruang barang bukti. Tak ada yang berani menyentuhnya, kecuali satu orang, Sersan Damar, petugas muda yang baru dipindahkan. Awalnya ia menertawakan ketakutan rekan-rekannya. Cuma boneka lusuh begini aja kok serem, katanya sambil menepuk kepala boneka itu. Palingan cuma isu, tapi malamnya sesuatu mulai terjadi. Ketika semua petugas pulang dan ruangan gelap, Damar sendirian di ruang jaga. Ia menulis laporan di komputer. Lalu terdengar suara tok-tok pelan dari arah lemari barang bukti. Ia menoleh, mengira itu tikus, tapi suara itu berirama, seperti hentakan kaki kecil di lantai. Lalu terdengar suara lembut, seperti bisikan perempuan dari dalam lemari. "Mas, ayo nari bareng aku." Damar bangkit, mendekat dengan senter. "Siapa di sana?" Tak ada jawaban, hanya suara kain berdesir. Ia membuka lemari perlahan. Boneka penari itu kini berdiri tegak, bukan duduk seperti sebelumnya. Matanya menatap lurus ke wajah Damar, dan dari matanya menetes air bening seperti sedang menangis. Damar tertegun. Apa-apaan ini? Tiba-tiba lampu ruang jaga mati. Suara gamelan lembut mengalun entah dari mana. Damar menoleh ke segala arah, panik. Tapi dari pantulan kaca, ia melihat sosok perempuan berkebaya merah menari di belakangnya. Padahal ruangan itu kosong. Ia menoleh cepat dan sosok itu sudah hilang. Tapi boneka di lemari kini duduk kembali dengan senyum lebar yang sebelumnya tak ada ketika polisi lain datang keesokan paginya. Damar ditemukan pingsan di lantai dengan luka cakaran di leher. Ia terus bergumam, "Dia minta tubuhku. Dia mau nari lagi." Ustaz Farih mendengar kabar itu lewat kenalannya di kepolisian. Ia langsung datang ke kantor polisi dan meminta izin membawa boneka tersebut untuk dimusnahkan secara syar'i. Namun, begitu lemari dibuka, boneka itu tidak ada. Yang tersisa hanya selembar kain merah kecil di lantai dan tulisan di dinding yang dibuat dengan darah. "Aku durung rampung nari." Terjemahan, "Aku belum selesai menari." Kapolsek langsung memerintahkan pencarian, tapi hasilnya nihil. CCTV kantor pun rusak semua pada jam kejadian. Tidak ada satupun rekaman yang menunjukkan siapa mengambil boneka itu. Malam itu, seorang warga melapor melihat sosok perempuan berkebaya merah berjalan di pinggir jalan dekat Rumah Sakit Harapan Baru. Kepalanya sedikit miring dan langkahnya aneh pelan, tapi ritmis, seperti sedang menari, kembali ke rumah sakit jiwa yang sudah ditinggalkan. Di aula belakang yang dulu digunakan pasien untuk terapi seni, kini debu menebal di mana-mana. Namun tengah malam itu, lampu gantung tua di langit-langit tiba-tiba menyala. Suara gamelan samar mulai terdengar dari kegelapan. Boneka penari duduk di kursi panjang, sementara di tengah ruangan, sosok Saraswati muncul perlahan. Wajahnya setengah terbakar, mata hitamnya kosong, tapi gerakannya tetap anggun. "Sekarang aku nari sendiri," bisiknya lirih. Setiap langkah yang ia ambil meninggalkan jejak darah di lantai.
Di luar gedung, seorang warga yang sedang lewat mendengar suara gamelan itu dan menoleh. Dari jendela aula, tampak siluet perempuan menari. Tapi anehnya, di bayangan dinding, terlihat dua sosok menari bersamaan, satu perempuan dewasa, satu laki-laki. Dan malam itu juga, berita baru muncul. Mayat Dedi ditemukan di pinggir hutan belakang rumah sakit. Dalam posisi membungkuk seperti sedang membungkuk hormat dalam tarian. Wajahnya kaku dengan senyum lebar. Dan di tangannya tergenggam potongan kain merah dari kebaya Saraswati. Penyelidikan dihentikan beberapa hari kemudian. Tak ada penjelasan rasional. Tapi bagi orang-orang sekitar sudah jelas. Arwah Saraswati telah bebas. Ustadz Farih kembali ke rumahnya dalam keadaan resah. Ia membaca doa dan menulis catatan terakhir di bukunya. Arwah Saraswati bukan sekadar hantu penari. Ia bagian dari perjanjian lama yang gagal ditebus. Selama bonekanya tidak dimusnahkan, ia akan terus mencari tubuh untuk menari. Dan tubuh itu selalu laki-laki yang melihatnya pertama kali. Ia menutup buku, tapi angin tiba-tiba berhembus dari jendela. Lampu di ruangannya berkedip pelan. Di cermin kecil di meja, terlihat bayangan perempuan berkebaya merah berdiri di belakangnya, menatap dengan senyum lembut. Ustadz Farih menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Namun di lantai, ada bekas langkah kaki kecil berdebu, seperti seseorang baru saja menari di situ. Beberapa minggu berlalu, rumah sakit Harapan baru kembali sepi. Tapi para warga sering mendengar suara gamelan dari arah sana, terutama setiap malam Jumat. Kadang terdengar juga suara perempuan menyanyi pelan, menyebut satu nama berulang-ulang. Dedi, Dedi, Dedi. Bagi sebagian orang, itu cuma angin. Tapi bagi mereka yang pernah mendengar dengan telinga sendiri, mereka tahu itu bukan suara dari dunia ini. Dan setiap kali suara gamelan itu berhenti, di jendela gedung tua itu muncul bayangan penari berkebaya merah, menatap lurus ke jalan, seolah sedang menunggu seseorang untuk datang dan menari bersamanya lagi. Sore itu, langit mendung. Rumah tua di pinggir kota itu seolah menunggu tamu. Catnya mengelupas, halamannya penuh rumput liar. Di depan pintu, papan nama sudah pudar, DR Sumarno. Rumah itu telah kosong selama puluhan tahun. Tapi beberapa warga bersumpah, kadang melihat lampu di lantai atas menyala sendiri tengah malam. Dan hari ini, Ustadz Farih datang ke sana. Ia mendapat alamat itu dari catatan lama yang ditemukan di perpustakaan Rumah Sakit Harapan Baru. Catatan milik dokter yang dulu gagal menyembuhkan Saraswati. Ustadz Farih ditemani satu orang santri, namanya Iman. Mereka membawa air doa dan kitab kecil. Saat pagar berkarat itu dibuka, suara decitnya panjang dan berat. Udara di dalam halaman terasa lembab dan bau tanah basah. Assalamualaikum. Suara Ustaz Farih menggema, tapi tak ada jawaban. Mereka melangkah masuk. Lantai rumah retak, debu menebal di setiap sudut. Di ruang tamu, ada meja tua dengan buku catatan terbuka. Debu menempel tebal, tapi tulisan di dalamnya masih terbaca jelas. Tulisan tangan Dr. Sumarno. Ustadz Farih membaca dengan senter kecil. Di halaman pertama tertulis tanggal 28 Januari tahun 1978. Tulisan berikutnya membuat bulu kuduknya berdiri. Pasien bernama Saraswati mengalami gangguan histeria. Setiap malam Jumat,
tubuhnya menari sendiri, seolah dikendalikan sesuatu. Tidak ada obat medis yang mampu menghentikan. Aku yakin ini bukan penyakit jiwa, tapi perjanjian roh. Iman menelan ludah. Pak, perjanjian roh maksudnya gimana? Biasanya itu perjanjian antara manusia dan makhluk halus, jawab Ustaz Farih pelan. Kalau gagal ditepati, arwah yang terikat bisa tersesat selamanya. Mereka lanjut membaca. Di halaman berikutnya, tulisan dokter itu semakin aneh. Banyak goresan tinta dan simbol-simbol aneh. Malam ini, aku akan mencoba memisahkan roh penari dari tubuh Saras. Aku siapkan media penampung, patung kayu jati, rambut asli, darah pasien. Kalau berhasil, tubuh Saras akan bebas. Ustaz Farih berhenti membaca. Rambut asli, darah pasien. Dia bikin boneka itu sendiri. Iman menatapnya ngeri. Jadi boneka itu dibuat dari tubuh Saraswati, Pak. Mungkin, jawab Ustadz itu lirih. Dan kalau begitu, arwahnya tidak pernah benar-benar lepas. Di lantai atas, mereka menemukan kamar tertutup rapat. Bau busuk samar tercium dari balik pintu. Ketika pintu dibuka, udara dingin langsung menyeruak keluar. Di dalam kamar itu, ada kursi kayu dengan tali tua menggantung. Di lantai, ada bekas lingkaran hitam terbakar seperti sisa ritual. Di dinding kamar tertulis dengan arang, "Aku gagal." Dia bukan dirasu. Dia yang memanggil roh itu sendiri. Ustaz Farih menyalakan senter ke arah meja di sudut kamar. Ada bingkai foto lama. Di dalamnya, foto perempuan berkebaya merah. Wajah yang sama, seperti yang dilihat di rumah sakit. Di belakang foto itu tertulis nama lengkap, Saraswati Lestari. Kurang 1956, Iman menatap foto itu lama. Cantik, ya Pak, tapi matanya kosong banget. Karena itu bukan lagi mata manusia, gumam Ustadz Farih. Malam semakin larut. Mereka memutuskan beristirahat sebentar di ruang tamu. Tapi udara di dalam rumah semakin dingin, seperti ada yang memperhatikan. Tiba-tiba terdengar bunyi lembut dari lantai atas, seperti langkah kaki pelan. Iman berdiri. "Pak, ada orang di atas." "Diam dulu," kata Ustaz Farih cepat. Ia menajamkan pendengaran. Langkah itu pelan, ritmis, dan seperti suara sepatu menari. Tok, 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 tok. Suara itu berhenti, diganti dengan bunyi gamelan sangat pelan. Ustaz Farih berdiri dan mengangkat kitabnya. Auzubillah, itu dia. Tiba-tiba lampu senter berkedip, lalu mati. Dari tangga muncul siluet perempuan berkebaya merah. Rambutnya panjang menutupi wajah dan tangannya menggenggam boneka kecil identik dengan dirinya sendiri. Ia berhenti di anak tangga terakhir, menatap mereka tanpa wajah yang jelas. Ustaz Farih membacakan ayat kursi keras-keras, namun suara gamelan malah semakin keras, membuat telinga berdenging. Saraswati menunduk pelan, lalu mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya kini terlihat separuh hangus, separuh cantik. Dari matanya menetes darah hitam. "Kenapa kalian ganggu aku?" Suaranya berat dan bergema. "Aku cuma mau nari." Nari sampai selesai. Iman berusaha berlari, tapi tubuhnya terpental ke belakang seperti didorong angin. Ustadz Farih menggenggam kitabnya lebih erat, membaca doa lagi. Cahaya samar muncul dari air doa di tangannya. Perempuan itu mundur sedikit,
tapi tidak hilang. Ia tertawa lirih, lalu mengucap kata-kata aneh dalam bahasa Jawa kuno. Sumarno ora nebus janjine, aku ora aiso tenang, aku kudu bali. Sumarno belum menepati janjinya. Aku tak bisa tenang, aku harus kembali. Dan seketika seluruh ruangan bergetar. Dinding kamar atas retak, debu beterbangan. Dari celah lantai keluar asap hitam pekat seperti arang terbakar. Bentuknya berubah jadi bayangan hitam besar dengan wajah samar menyerupai manusia. Menari, Ustadz Farih membaca doa lebih keras. La ilaha illallah. Asap itu mendesis, memutar mengelilingi ruangan, lalu masuk ke dalam boneka di tangan Saraswati. Dalam sekejap, boneka itu jatuh ke lantai dan retak. Tapi darah segar mengalir dari dalamnya. Iman menjerit, "Pak, itu darah beneran." Saraswati menatap boneka itu dengan tatapan kosong. "Wis, saiki aku aiso tenang," katanya lirih, lalu tubuhnya mulai memudar perlahan, seperti kabut yang tertiup angin. Suara gamelan berhenti, hening total. Namun sebelum benar-benar lenyap, Saraswati menatap Ustaz Farih dan berkata pelan, "Tapi, yen ana sing deme boneka iki maneh, aku bakal tangi maneh. Tapi kalau ada yang menyentuh boneka ini lagi, aku akan bangkit lagi." Lalu sosoknya lenyap sepenuhnya, meninggalkan udara dingin dan bau melati yang menusuk. Setelah memastikan keadaan aman, Ustadz Farih membungkus boneka itu dengan kain putih dan memasukkannya ke dalam kotak logam. Ia menulis ayat di atas tutup kotak dan menguncinya rapat. "Ini harus dikubur dalam," katanya tegas. "Tidak boleh disimpan di rumah atau masjid. Tempatkan di tanah kosong yang tidak dilalui orang." Mereka keluar dari rumah itu menjelang subuh. Udara luar terasa berat, langit masih gelap, tapi ayam sudah mulai berkokok. Iman menatap kembali ke rumah tua itu. "Pak, tadi waktu dia ngomong, aku bakal tangi maneh, itu artinya banner-banner bisa hidup lagi?" Ustadz Farih menatap jauh ke arah rumah. Arwah seperti dia tidak pernah benar-benar mati, hanya tidur. Dan selama ada yang mengingatnya, dia bisa kembali. 2 minggu kemudian, tanah tempat kotak itu dikubur longsor karena hujan deras. Seorang anak kecil yang bermain di sekitar sana menemukan kotak logam setengah terbuka. Penasaran, ia mengambil isinya. Boneka itu masih utuh, senyum di wajahnya terlihat baru, seperti baru saja dibuat ulang. Anak itu membawanya pulang. Ia tidak tahu apapun tentang kisah di baliknya. Malamnya, ibunya terbangun karena mendengar suara langkah kecil di ruang tamu. Ia mengira anaknya yang bermain. Tapi saat melihat ke sana, ia hanya melihat boneka itu berdiri tegak di tengah ruangan, menghadap ke dinding, dan di dinding dengan arang yang entah dari mana tertulis kalimat, "Aku wis tangi maneh, aku sudah bangkit lagi." Besok paginya, warga menemukan rumah itu kosong. Tidak ada siapapun, hanya boneka penari duduk di kursi dengan kepala sedikit miring dan tangan terangkat seperti menari. Di lantai ada jejak kaki kecil berdebu membentuk pola lingkaran, dan di udara samar-samar terdengar suara gamelan pelan, seolah ada yang menari di tempat itu lagi. Malam itu udara di sekitar bangunan Rumah Sakit Jiwa Harapan Baru terasa semakin berat. Angin seolah membawa bisikan-bisikan yang tak bisa dimengerti. Polisi sudah menutup akses ke dalam gedung. Setelah 2 petugasnya ditemukan pingsan di lorong utama dengan wajah pucat seperti melihat sesuatu yang tak manusiawi. Tapi
Larangan itu tidak menghentikan tim dokumentasi yang dipimpin oleh Rama, seorang jurnalis lokal yang nekat mencari kebenaran. Rama datang bersama Dian, kameramen berpengalaman yang dulu pernah meliput kasus kebakaran di Pasar Lama. Mereka masuk lewat celah jendela belakang yang sudah retak, membawa peralatan sederhana kamera, senter kepala, dan alat perekam suara. Suara jangkrik dan gesekan ranting menemani langkah mereka yang pelan. Sementara dari jauh, langit tampak mendung tanpa bintang. Begitu menapaki lantai pertama, bau lembab bercampur aroma tanah basah langsung menyeruak. Cat tembok terkelupas dan coretan-coretan aneh memenuhi dinding. Di salah satu dinding, Rama berhenti memperhatikan tulisan dengan darah kering. Jangan sentuh dia saat ia menari. Dian menelan ludah. Tulisan, siapa itu? Tanyanya pelan. Rama tidak menjawab. Ia menyorotkan senter ke arah ruang perawatan bekas pasien. Di dalamnya masih ada ranjang besi berkarat, tali pengikat pasien, dan sebuah kursi kayu tergeletak terbalik. Lalu, dari kejauhan terdengar dentingan halus seperti gelang kaki penari. Ceklek, suara itu datang dari arah aula tengah ruangan tempat para pasien dulu diajak beraktivitas. Rama dan Dian saling berpandangan, lalu perlahan berjalan ke arah suara itu. Setiap langkah terasa semakin dingin. Rambut di tengkuk mereka berdiri. Saat sampai di depan aula, senter Rama bergetar di tangannya. Di tengah ruangan yang luas dan gelap itu, terlihat sebuah boneka berwajah perempuan, berdiri tegak di atas panggung kayu yang lapuk. Pakaiannya compang-camping, tapi jelas sekali itu pakaian penari Jawa klasik dengan selendang merah yang lusuh di lehernya. Ya Tuhan, bisik Dian menurunkan kameranya. Itu boneka yang mereka bicarakan. Rama mendekat perlahan. Boneka itu tampak seolah dibuat dengan ukuran manusia. Wajahnya dilukis dengan detail. Mata kaca hitamnya berkilau terkena cahaya senter. Tapi yang paling membuat Rama gemetar adalah rambutnya. Itu bukan wig. Helai-helai rambutnya tampak nyata, seperti berasal dari kepala manusia sungguhan. Jangan dekat-dekat, kata Dian cepat. Aku merasa kayak ada yang ngelihat kita. Rama tetap melangkah. Aku cuma mau ambil rekaman. Ia menyalakan kamera, mengarahkan lensa tepat ke wajah boneka itu. Lalu tiba-tiba boneka itu menggerakkan kepalanya sedikit ke kanan. Dian terpekik pelan dan mundur tersandung. Kamera di tangannya hampir terjatuh, tapi Rama berdiri membeku, tak percaya dengan apa yang baru ia lihat. Ia menatap boneka itu lekat-lekat. Tapi kini boneka itu diam, tak bergerak lagi. Pasti bayangan, gumam Rama, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Refleksi, senter. Namun tiba-tiba suara musik gamelan samar terdengar. Entah dari mana, suara itu mengalun lembut, tapi menegangkan menyerupai musik yang biasanya mengiringi tarian Jawa kuno. Boneka itu mulai bergerak lagi. Kedua tangannya terangkat perlahan, lalu tubuhnya berputar lambat, seperti sedang menari. Gerakannya kaku, tapi jelas, seolah seseorang menarik benang di tubuhnya. Dari atas, Dian langsung berteriak, "Rama, keluar sekarang, sekarang!" Tapi Rama seperti terhipnotis. Ia terus merekam. Matanya membulat penuh ketakutan, sekaligus rasa ingin tahu yang besar. Musik semakin keras, lantai bergetar halus di bawah kaki mereka, dan di setiap kilasan cahaya, boneka itu tampak semakin hidup, senyumnya makin lebar. Matanya menatap lurus ke arah kamera. Tiba-tiba,
Seluruh ruangan menjadi gelap. Senter mereka mati bersamaan. Hanya tersisa suara gelang kaki penari yang berdenting cepat. Diikuti langkah-langkah yang berputar mengelilingi mereka. Dian berusaha menyalakan senter. Tapi saat cahaya kembali menyala, boneka itu sudah tidak di atas panggung lagi. Ia berdiri tepat di belakang Rama. Boneka itu kini memegang selendang merahnya, melingkarkannya ke leher Rama dari belakang. Wajahnya begitu dekat, mata kaca hitamnya kosong, tapi bibirnya bergerak, mengucapkan sesuatu dengan suara serak. Suara itu seperti dua suara sekaligus, perempuan dan laki-laki yang bersatu. Aku belum selesai menari. Dian menjerit, tapi seketika ruangan kembali gelap total. Keesokan paginya, polisi menemukan dua kamera tergeletak di aula tengah. Rekaman video terakhir menunjukkan Rama sedang merekam boneka itu. Lalu kamera jatuh dan hanya suara gelang kaki penari yang terus berbunyi. Namun yang membuat semua orang merinding di tengah ruangan tempat boneka itu berdiri malam sebelumnya. Kini hanya tersisa dua patung batu yang menyerupai manusia. Wajah mereka mirip Rama dan Dian. Berita tentang kejadian itu menyebar cepat di media lokal. Warga sekitar percaya bahwa boneka penari itu memang berisi roh seorang penari yang dulu meninggal di rumah sakit tersebut. Namanya Sulastri, penari tradisional yang dulu dipaksa menghibur pasien-pasien berbahaya dan akhirnya dibunuh dengan kejam saat berusaha melarikan diri seorang mantan perawat tua yang diwawancarai mengaku kepala rumah sakit saat itu memerintahkan agar dibuat boneka penari menyerupai Sulastri dengan rambut dan serpihan kulit asli dari tubuhnya agar jiwanya tetap menenangkan pasien yang gelisah. Boneka itu disimpan di ruang isolasi selama puluhan tahun. Tapi sejak gedung ditutup dan boneka itu dipindahkan ke gudang, kejadian aneh mulai muncul. Suara musik tradisional sering terdengar tengah malam, dan siapapun yang mencoba mengambil boneka itu selalu mengalami mimpi buruk yang sama. Seorang perempuan menari sambil memelintir lehernya sendiri, lalu berkata, "Aku belum selesai menari." Malam itu, dua petugas keamanan baru yang berjaga di luar pagar mendengar suara langkah kaki di dalam. Padahal gedung sudah kosong total. Salah satu dari mereka menyalakan senter dan melihat ke arah jendela aula. Di dalam, samar-samar terlihat siluet perempuan menari dengan selendang merah melambai di udara. Tiba-tiba salah satu lampu jalan berkedip. Cahaya menyala mati beberapa kali, lalu padam sepenuhnya. Saat nyala kembali, siluet itu sudah menghilang, tapi di pagar depan terikat erat dengan kain merah basah. Tergantung sebuah gelang kaki kuningan tua yang masih bergetar, seolah baru saja digunakan di keesokan harinya. Tim evakuasi bangunan datang membawa peralatan berat untuk menghancurkan sisa-sisa gedung. Tapi begitu alat berat menyentuh dinding aula, mesin mereka mati mendadak. Operatornya mendengar sesuatu dari headsetnya, bukan suara dari rekan kerja, tapi bisikan lirih perempuan, "Kau ingin aku berhenti menari? Maka kau harus menggantikanku." Operator itu berteriak histeris dan melarikan diri tanpa sempat mematikan mesin. Tak ada yang berani melanjutkan pekerjaan hari itu. Sejak kejadian itu, bangunan rumah sakit Harapan Baru tidak pernah banner-banner dibongkar. Pemerintah hanya menutup akses dan memasang papan besar bertuliskan
dilarang masuk area berbahaya. Namun warga sekitar tahu alasannya bukan karena struktur bangunan yang rapuh. Mereka tahu karena tiap malam, jika kamu berdiri cukup lama di luar pagar dan mendengarkan baik-baik, kamu masih bisa mendengar dentingan lembut gelang kaki penari yang berputar pelan di dalam aula kosong itu. Dan sesekali, jika kamu membawa kamera dan menyorot ke dalam, kamu bisa melihat bayangan seorang perempuan menari di balik jendela dengan selendang merah melambai ke arahmu seolah mengundangmu untuk ikut menari bersamanya. 3 bulan setelah kejadian mengerikan yang menimpa Rama dan Dian, bangunan tua Rumah Sakit Jiwa Harapan baru kembali sepi. Rumput liar tumbuh tinggi, dindingnya dipenuhi lumut, dan semua pintu besinya berkarat. Tapi bagi warga sekitar, tempat itu tidak pernah benar-benar sepi. Setiap malam Jumat Kliwon, suara gamelan masih terdengar samar dari arah aula tengah. Beberapa warga mengaku melihat bayangan perempuan berputar di jendela lantai 2. Tidak ada yang berani mendekat, bahkan petugas keamanan yang ditempatkan pemerintah pun meminta dipindahkan karena sering melihat sesuatu menatap mereka dari balik kaca. Namun, suatu malam, Nadia, seorang mahasiswa arkeologi, datang bersama 2 temannya, Tono dan Rizky, untuk membuat dokumenter tugas akhir. Mereka mendengar cerita viral tentang boneka penari yang hidup kembali dan ingin membuktikan apakah itu hanya legenda. Kalau ini cuma urban legend, rekamannya bisa jadi bahan penelitian budaya, kata Nadia sambil menyalakan kamera. Tapi kalau beneran ada, ya mungkin kita bisa bantu ungkap misterinya. Tono tertawa pelan. Kalau beneran ada, kita kabur, Nat. Aku nggak mau jadi korban berikutnya, Rizky menambahkan. Katanya orang terakhir yang masuk ke sana nggak pernah keluar. Nadia hanya tersenyum tegang. Makanya, kita buktikan. Mereka masuk lewat celah pagar belakang. Angin malam berembus dingin, membawa bau busuk seperti daging basi. Langit gelap tanpa bulan. Hanya ada cahaya dari senter yang mereka bawa. Begitu melangkah ke dalam bangunan, suara langkah mereka bergema di lorong panjang yang kosong. Ini tempatnya? Tanya Rizky sambil menyorotkan senter ke arah tangga yang retak. Iya, jawab Nadia. Aula utamanya di lantai 2. Mereka naik perlahan. Dinding dipenuhi coretan aneh dan noda merah kecoklatan. Salah satunya bertuliskan, "Jangan sentuh SELNDNYA." Saat sampai di aula, udara terasa jauh lebih dingin. Santa Rizky tiba-tiba berkedip. Tono menyalakan kamera, menyorot ruangan luas yang dipenuhi debu. Di tengahnya berdiri boneka penari itu. Sama seperti di video lama Rama berpakaian lusuh. Wajahnya putih pucat dengan mata hitam besar dari kaca. Selendang merahnya tergantung di leher, seolah menunggu seseorang menariknya. Ya Tuhan, bisik Nadia. Masih ada. Tono mulai merekam. Suaranya gemetar. Ini boneka yang katanya hidup, Nat. Rizky justru mundur. Kita ambil gambar aja, terus pulang. Aku nggak mau lama-lama di sini. Namun, Nadia tak mendengar. Ia mendekat, memperhatikan boneka itu dari dekat. Rambutnya terlihat seperti rambut asli. Ia memperhatikan jahitan di leher boneka itu seolah seseorang menempelkan kepala manusia. Sungguhan ke tubuh kayu. Tapi ini aneh, katanya pelan. Seperti baru dibuat ulang. Catnya
masih segar. Saat Nadia menyentuh ujung selendangnya, suara gamelan tiba-tiba terdengar dari arah belakang. Bunyi itu pelan, tapi jelas, mengalun seperti iringan tari klasik. Semua senter mereka bergetar dan redup. Tono mundur. "Nat, lepaskan tangannya sekarang." Namun, sudah terlambat. Boneka itu membuka matanya. Bola mata kaca yang tadi hitam kini memantulkan cahaya merah samar. Wajah boneka itu berubah perlahan. Senyumnya melebar hingga pipinya retak. Kepalanya miring ke kanan dan dari dalam mulutnya terdengar suara pelan seperti napas yang diseret. "Aku belum selesai menari." Boneka itu menggerakkan tangannya perlahan dan gelang di kakinya berbunyi pelan. Ceklek, ceklek. Rizky langsung berteriak dan berlari ke arah pintu. Tapi pintu aula menutup sendiri dengan benturan keras. Tono mencoba menarik Nadia menjauh, tapi boneka itu sudah berputar. Tubuhnya kaku tapi cepat, dan selendang merah di lehernya melayang ke udara, lalu melilit lengan Nadia. "Ikut aku menari." Nadia menjerit keras, tubuhnya tertarik ke depan dan berputar mengikuti gerakan boneka itu. Tono mencoba menariknya, tapi terlempar ke dinding. Rizky menendang pintu dengan panik. Saat ia menoleh ke belakang, boneka itu sudah berada tepat di depan wajahnya. Senter jatuh. Kegelapan, suara gamelan semakin cepat. Suara tawa perempuan terdengar dari segala arah. Pagi harinya, polisi menerima laporan dari warga yang mendengar suara musik dari gedung tersebut. Ketika mereka datang, mereka menemukan 3 kamera, 1 tas ransel, dan 3 patung batu berbentuk manusia yang berdiri di tengah aula dengan posisi menari. Wajah patung itu menyerupai Nadia, Tono, dan Rizky. Di antara mereka, di lantai kayu, retak tergeletak selendang merah yang masih basah seperti baru dipakai. Setelah kejadian itu, pemerintah benar-benar menutup seluruh area Rumah Sakit Harapan Baru dengan pagar besi tinggi. Tapi rumor terus menyebar. Ada yang mengatakan boneka itu sudah tidak di sana lagi. Ada juga yang mengaku melihat truk hitam membawa peti besar pada malam setelah kejadian. Beberapa tahun kemudian, boneka itu muncul di sebuah museum seni tradisional di Jawa Tengah, ditempatkan di ruang khusus dengan label boneka penari abad ke-20, koleksi langka. Pengunjung yang datang sering mengeluh merasa diikuti tatapan dari boneka itu. Ada juga yang mendengar suara gelang kaki berdering saat ruangan sepi. Pihak museum menganggapnya efek sugesti. Tapi penjaga malam yang bekerja di sana tahu, setiap jam 2 pagi, boneka itu berubah posisi. Kadang berdiri menghadap pintu, kadang menatap langsung ke arah kamera pengawas. Suatu malam, penjaga itu memberanikan diri menegur boneka itu. "Aku tahu kamu cuma benda mati, jadi berhenti bergerak." Lalu tiba-tiba dari speaker CCTV terdengar suara pelan rekaman yang tak diketahui asalnya. "Aku belum selesai menari." Besoknya, penjaga itu ditemukan tewas di ruang pameran. Lehernya terlilit kain merah dan tubuhnya membeku dalam posisi menari. Bertahun-tahun kemudian, kisah boneka itu menjadi legenda urban terkenal. Orang-orang menyebutnya penari harapan baru. Tapi bagi sebagian kecil peneliti, ada hal yang lebih menyeramkan dari sekadar arwah gentayangan. Mereka menemukan dokumen lama yang menjelaskan asal-usul boneka itu. Ternyata boneka tersebut bukan sekadar replika Sulastri. Menurut catatan medis,
Sulastri meninggal bukan karena dibunuh, tapi karena ritual pemindahan jiwa yang dilakukan oleh kepala rumah sakit untuk menciptakan media penenang bagi pasien kerasukan. Ritual itu gagal, jiwa Sulastri terserap sebagian ke dalam boneka, sebagian lagi terjebak di antara dunia hidup dan mati. Itulah mengapa boneka itu bisa menari sendiri, karena di dalamnya ada jiwa manusia yang haus kebebasan. Yang lebih mengerikan lagi, dokumen itu menyebutkan bahwa boneka penari bukan satu-satunya hasil ritual tersebut. Ada 3 boneka lain yang pernah dibuat untuk tujuan sama disebut media pengikat arwah. 2 di antaranya hancur terbakar, tapi 1 boneka lagi disebut masih hilang sejak tahun 1984. Boneka itu disebut si penari bayangan yang menurut deskripsi mirip dengan boneka yang sekarang dipamerkan di museum, tapi dengan satu perbedaan. Penari bayangan memiliki 2 wajah, 1 di depan dan 1 di belakang. Beberapa waktu setelah laporan itu muncul di media, museum tempat boneka itu disimpan terbakar habis di malam hari. Petugas pemadam menemukan semua ruangan hangus kecuali 1, ruang pameran boneka penari. Boneka itu masih berdiri utuh, tapi kini wajahnya berubah. Bagian belakang kepalanya memiliki wajah kedua, tersenyum lebar ke arah pintu keluar. Sejak malam itu, boneka itu menghilang tanpa jejak. Kini, di berbagai kota mulai muncul kisah serupa. Di sebuah hotel tua di Bandung, tamu melihat bayangan perempuan menari di lorong. Di Surabaya, penjaga gudang menemukan kain merah terikat di gagang pintu dengan aroma melati menyengat. Di Yogyakarta, warga melaporkan suara gamelan tanpa sumber. Semua kisah itu punya satu kesamaan, selalu disertai bau melati yang kuat dan suara gelang kaki yang berdenting pelan sebelum seseorang menghilang atau ditemukan tewas dalam posisi menari. Orang-orang mulai percaya bahwa roh penari itu sudah tidak lagi terikat pada 1 boneka. Ia kini bebas berpindah kemana saja, dan siapapun yang melihat tarian terakhirnya akan menjadi penari berikutnya. Malam itu, di rumah seorang kolektor barang antik di Semarang, sebuah paket misterius datang tanpa pengirim. Isinya boneka kayu berpakaian lusuh, dengan selendang merah di leher dan 2 gelang kuningan di kaki. Sang kolektor tersenyum. Boneka kuno, cantik sekali. Ia menaruh boneka itu di ruang tamu dan pergi tidur. Tengah malam, rumahnya berguncang pelan. Dari ruang tamu terdengar suara lembut gamelan, dan di bawah pintu kamar, bayangan kaki menari terlihat berputar pelan disertai bisikan lirih. Lembut tapi jelas, "Aku belum selesai menari."